Ya Tuhan, aku percaya melewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya
hanya percaya pada Engkau Yesus. Karena Engkau lah Rajaku, Engkau lah Tuhanku, Engkau lah Allahku, Engkau lah sahabatku yang setia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya syukur. Ya Abah ya Bapa, pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom Bu Titik Sulistiani, Bu Devina, Pak Beni, Juan Jolin, Bu Lasma, selamat pagi. CCMI, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Veve, Jonathan, David, good morning. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, good morning. Pak Erwin, Bu Ira, selamat pagi. Yang sudah bergabung semuanya di pagi hari ini, selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Keluaran 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya
orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, ketika Allah menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, let my people go, ada sebuah lukisan yang terkenal ya, yang berjudul Let My People Go. Sebentar saya cari ya. Lukisan Let My People Go, biarkan umatku pergi ya. Nah ini kecil ya, coba saya buka jadi besar enggak. Lukisan ini sangat terkenal, karya Aaron Douglas, menggunakan warna-warni cerah ya. Ternyata kalau dibuka gede enggak bisa. Nah ini yang kecil. Ini lukisannya kan warna-warni ya, ini ya. Warna-warni merupakan gambar Musa membelah lautan. Ya. Gambar Musa bisa digedek noh. Gambar Musa membelah lautan ya. Ini Musanya di tengah lautan ya. Ini judulnya Let My People Go. Nanti bisa dilihat lagi ya, dan ada ceritanya di dalamnya ya. Nah, sebentar saya cari kembali Alkitab ya supaya bisa dibaca. Bentar ya. Jadi lukisan terkenal ini menunjukkan gambaran tradisional ala Afrika untuk menceritakan kisah tentang Musa dari Alkitab dan menghubungkannya dengan perjuangan orang keturunan Afrika Amerika untuk memperoleh kebebasan dan keadilan. Jadi lukisan itu menggambarkan penampakan Allah kepada Musa dalam semak terbakar, dengan Allah menyatakan bahwa Dia telah memperhatikan penderitaan bangsa Israel. Jadi pengutusan Musa dimulai dengan semak yang terbakar ya. Ada semak yang terbakar yang menarik perhatian Musa tentunya, dan Musa harus mencopot kasut karena tempat itu kudus ya. Allah itu seperti api ya. Dia adalah sumber terang dari segala terang. Tak seorang pun bisa mendekati Allah karena pasti terbakar kobong ya saudara-saudara. Kita heran ya. Di Jakarta ada kebakaran Glodok Plaza. Ternyata ada kubah masjid di Islamic Center yang terbakar juga ya beberapa hari yang lalu. Kok bisa ya musim hujan ini kok pada kebakaran ya, nggak ngerti. Tapi kalau kita melihat semak tiba-tiba terbakar di satu gunung ya. Lah kalau zamannya Musa itu Tuhan ya. Tapi kalau zaman sekarang apakah ada orang yang membakar gunung, kita nggak ngerti ya. Tetapi yang jelas semak terbakar itu berbicara ya. Semak yang terbakar itu berbicara di ayat 10 kita baca ya. Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Jadi ketika orang-orang Israel itu berseru-seru kepada Tuhan karena penderitaan yang begitu hebat dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan mendengar ya. Tuhan selalu mendengar teriakan kita. Kalau kita minta tolong. Maka dari itu pagi hari ini ketika engkau dalam
penderitaan, ketika engkau mau bebas dari sakit penyakit, mau bebas dari jeratan ekonomi, kesusahan ekonomi, mau terbebas dari masalah-masalah pertikaian, kesalahpahaman, jerit kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Yesus tolong aku. Nah, Musa dalam lukisan itu tunduk kepada perintah Allah, tapi matanya tertuju pada ombak lautan dan kuda-kuda Fir'aun. Bener gak ya? Karena di belakang dia dikejar oleh pasukan Fir'aun, di depan ada lautan, terus mau lari kemana saudaraku ya? Itulah gambaran kesulitan yang dialami ya oleh manusia. Di belakang ada musuh, di depan ada penghalang saudaraku. Maju kena, mundur kena. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton Karyawanto, selamat pagi Pak Artono, Bu Silvi, Valeri, selamat pagi. Jadi mata Musa ini tertuju pada ombak yang gelap, tentunya laut yang dalam. Dan belakang kuda-kuda perang yang terlatih di sekelilingnya mengepung dia. Gambaran tersebut mengingatkan para pengamat lukisan tentang perjuangan yang akan dihadapi bangsa Israel saat meninggalkan Mesir. Ternyata meninggalkan penderitaan itu pun penuh perjuangan ya. Bukan set gitu aja terus beres kabeh gitu. Enggak saudaraku ya. Tetap ada perjuangan yang harus dijalani, dilalui. Tetap ada proses untuk lepas daripada penderitaan itu ya. Justru malah dihadapkan antara hidup dan mati. Nah itu, ketika dilepaskan dari perbudakan ini bangsa Israel, justru ngomel beberapa hari yang lalu kan kita bahas ya, bahwasanya berkata dengan sarkastik ya, emang di Mesir nggak ada kuburan sehingga kamu membawa aku dikubur di padang gurun ya, bahkan dikubur dalam lautan ya saudara-saudara. Nah, inilah kisah perjalanan keluar dari penderitaan. Jadi kalau kemarin atau hari ini saudara masih menderita, saudara pengen keluar toh dari penderitaanmu itu tentu saja ya. Ya, yang sekarang harus bayar-bayar keuangan padahal tidak punya uang, ini kan penderitaan ya. Apa tembok depan, tidak ada orang yang bisa memberi jaminan hutang, tidak ada orang yang bisa menolong. Di belakang mungkin penagih utang sudah antri saudara ya, tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika engkau berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, engkau dilepaskan ya, engkau diajak berjalan bersama Tuhan. Sesuatu penderitaan baru yang kau akan alami yaitu proses ya, proses pemurnian dalam hidup ya, supaya engkau tidak tergantung kepada orang lain. Bisa nggak itu? Bisa nggak terjadi? Bisa. Ya pasti bisa kalau Tuhan menolong ya. Ada pertolongan dari Tuhan. Selamat pagi Putri Stefani. Jadi hari ini jangan lekas-lekas emosi ya, emosi, jangan emosian. Oh Tuhan nak nolong terus marah-marah kepada Tuhan, bahkan sampai menghujat Tuhan ya. Jangan, tapi bersyukurlah Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Tuhan pasti mendengar teriakanmu. Jadi semak belukar yang terbakar itu Tuhan kasih tahu kepada Musa, aku hadir loh di sini. Siapa engkau? Aku adalah aku ya. Ya dialah pencipta bumi, alam semesta dan pencipta kita. Maka dari itu ketika Musa, kayaknya hanya Musa ya yang bisa berhadapan muka sama Tuhan ya. Apalagi ketika ia mendapatkan 10 perintah Allah. Hanya dia yang sanggup bertemu muka dengan Tuhan. Padahal dia itu dulu diselamatkan, ditarik dari sungai Nil. Makanya namanya Musa, artinya ditarik dari sungai. Ya, itu adalah
hikmat dari Yochebed ya. Tentu memang rencana Allah kepada Musa untuk menjadi penyelamat bangsanya. Tapi waktu itu ada peraturan bahwa bayi usia 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh di Sungai Nil ya, ditenggelamkan, harus bunuh. Jadi bidan-bidan di sana itu dapat ancaman. Tapi ada 2 bidan yang tidak takut kepada Fir'aun dan berkata bahwa orang-orang itu sudah lahir ketika kami datang ya, jadi lahir sendiri gitu loh ya. Nah, begitu Yochebed lihat Musa parasnya elok, maka disembunyikan ya. Berani nggak menentang Fir'aun ya. Kalau kita itu hidup dalam rencana Allah, kita pasti punya keberanian. Amin. Jadi hari ini apapun masalahmu, kalau engkau hidup dalam menggenapi rencana Allah di dalam kehidupanmu, engkau pasti mampu menghadapi segala masalah dalam hidupmu, segala ancaman ya. Yochebed ini sangat keren. Dia berani nyembunyiin sampai 3 bulan ya. Lama-lama dia pikir ya, lama-lama ketemuan juga ya. Nah, tapi ia juga berani ambil risiko di Sungai Nil ini, mati atau hidup, pokoknya nanti aku hanyutkan di Sungai Nil, dilarungkan dengan bahtera kecil ya, yaitu tikar pandan, dikasih ter ya, anti air ya, waterproof, dan sang bayi ditaruh pada bahtera yang mungil saudara. Dan akhirnya apa? Dia masih tidak lepas sampai situ. Miriam kakaknya suruh lihat ya, dikawal oleh kakaknya, karena kakaknya kan kecil jadi menyelinap di antara semak-semak di sekitar sungai itu, tidak ada yang lihat. Tetapi sampailah perahu kecil itu di hadapan putri Fir'aun yang sedang mandi di Sungai Nil. Apakah itu kebetulan? Apakah itu koinsiden? Di dalam Alkitab tidak ada kebetulan, tapi itu planning dari Tuhan. Semua rancangan Allah. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Alih-alih musuh yang jauh, tetapi ternyata musuhnya ada di dalam kerajaan itu, yaitu si Musa ini ya kan. Diperintahkan untuk dibunuh, tapi kalau Allah mau dia selamat, tidak terbunuh ya. Dan pada akhirnya dialah yang akan membawa umatnya pergi dari tanah Mesir. Keren sekali loh, ini cerita atau kisah sesungguhnya sejarah, tercatat dalam sejarah yang sangat keren ya. Loh, ada kisah gitu loh, orang masih nggak percaya ya kepada Tuhan. Orang nggak percaya kepada Allah yang sanggup menolong. Kalau Allah itu sanggup menolong bangsa Israel yang besar itu keluar dari perbudakan ya, apalagi masalah-masalah kita kecil di hadapan Tuhan ya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang ini pun Tuhan tolong. Amin. Amin. Jadi ayo jangan putus asa ya. Selamat pagi Yosua, Audrey. Jangan putus asa apapun yang kita hadapi permasalahan. Apakah kita kalau sekolah itu suka dibully? Karena memang ternyata hari-hari ini pembulian itu marak ya, di mana-mana, di tempat kerja lah, di tempat kuliah lah, di tempat sekolah lah, di mana-mana terjadi ya. Tetapi ingat, Tuhan pembela kita. Ya, berteriak saja minta tolong. Ya. Supaya mulut-mulut singa itu dikatupkan oleh Tuhan. Amin saudaraku ya. Jadi kita bisa berproses dengan indah. Kita bisa dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Nah, inilah perjuangan ya. Perjuangan melawan ketidakadilan masih terus berlanjut sampai hari ini ya. Banyak orang menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas ya para laki-laki, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia itu tertindas. Ketika mereka menderita,
berseru meminta Allah agar menjadi tempat perlindungan, kita baca Mazmur 9 ayat 10 ya. Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Bentar ya. Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Mungkin ada orang yang berkuasa sedang menginjak-injak hakmu ya. Hari-hari ini banyak orang yang bertengkar mengenai sertifikat ya. Sertifikat tanah kok bisa 2 dan 3 kopi atau bahkan asli sehingga ada perebutan tanah dan sebagainya. Terinjak saudara-saudara ya. Atau hak-hakmu diinjak. Ini tanahmu tapi direbut ya, diinjak-injak ya. Tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, sesak ya, karena merasa diinjak-injak ya, Dihimpit, merasa penek, ditekan, merasa tidak diperhatikan, kata-katanya tidak diperhatikan. Memang ini masa-masa hari ini itu orang gampang emosi ya. Sebetulnya di balik emosi jiwa itu ada sesuatu yang terpendam ya. Sebetulnya ada sesuatu yang sudah dipendam seperti bom waktu, sehingga ketika ada trigger, ada masalah kecil, maka bom itu meledak kemana-mana, serpiannya ngancurin kemana-mana, seperti itu, dahsyat ya. Jadi ayo kita ini tidak boleh memendam ya, tidak boleh sudah ditindas terus disimpan tindasan-tindasan itu bertahun-tahun sehingga tidak bisa senyum ya. Maka dari itu pagi hari ini lepaskan ya, let my people go, let your bitterness go. Biarkan kepahitan dalam hidupmu itu pergi ya. Ini masih awal tahun ya, Januari. Nek kamu sudah pahit di awal Januari ini, pasti sepanjang tahun ini engkau akan menuai pil pahit ya, menuai hasil-hasil yang pahit juga. Maka dari itu let your bitterness go. Lepaskan kepahitanmu, dendammu, dengki, iri hati, yang negatif itu semua lepaskan. Biarkan ia pergi. Jangan ya. dikandoli. Pandanglah tadi lukisan let my people go. Ya. Bagaimana lukisan itu Musa ada di tengah-tengah dan kiri kanan adalah laut yang terbelah jadi dinding yang tinggi. Wow, keren ya, keren. Tapi pada waktu itu tentu jantung rasanya mau copot ya. Bagaimana mereka harus berjalan di tengah lautan yang terbelah itu, dan kuda kereta itu berderap-derap di belakang dengan suara yang gemuruh. Di salah satu sisi depan gemuruh buru ombak, deburan ombak. Di belakang gemuruh pasukan Fir'aun yang mengejar. Hati rasanya kemana ya? Hati ini loncat ya. Rasanya hati ini wis tidak ada. Mungkin mereka berjalan dengan terburu-buru, terhuyung-huyung, wis pokoknya panik ya. Tetapi bagaimana Musa tetap mengangkat tongkat dan berjalan di depan. Nah ini perlu ya. Pemimpin rumah tangga perlu kuat ya. Perlu mau diproses. Supaya pasukan belakang kita ini tetap bisa jalan juga mengikuti. Amin. Jadi pagi hari ini para imam-imam, baik itu suami maupun istri maupun anak-anak, ketika masalah mendera dalam hidup, katakan saja let my bitterness go ya.
let my sickness go, kesakitan itu pergi ya. Let my problem go ya. Ada lagu yang berjudul begini, setiap masalah, nggak tahu judulnya apa tapi liriknya berkata gini, setiap masalah itu ada expired date-nya. Betul, ada masa kadaluarsanya. Tidak selama-lamanya orang itu miskin dan menderita ya. Ada itu dalam Alkitab. Tidak selama-lamanya. Penderitaan itu tidak selama-lamanya. Ada waktunya. Semua ada waktunya. Jadi biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu dan kamu siap untuk diproses. Musa membawa bangsa Israel berhasil menyeberang ke daratan dan laut itu menutup kembali. Nah itu. Engkau akan berhasil diselamatkan dalam segala masalahmu dan persoalan itu akan menutup kembali dengan segala problemnya di dalamnya dan lautan itu kembali tenang. Amin. Tidak selamanya laut itu bergelora. Dia akan tenang. Makanya itu ada lagu yang di saat badai bergelora, ku akan apa ya? Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Still lagunya, judulnya Still ya. Bagaimana kita bisa tenang? Yaitu hanya dekat Allah saja. Mari. Kalau kita merasa bingung, panik, tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, kepepet semuanya, naik ke atas, terbang ke atas bersama Tuhan. Ketenangan akan terjadi dan disitulah engkau akan melihat Allah bekerja dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, makasih atas firman-Mu. Firman-Mu sungguh sangat menguatkan kami Tuhan Yesus. Direma dalam kehidupan kami. Kami tetap mau kuat Tuhan Yesus. Kami mau tetap berdoa. Kami tetap memohon pertolongan daripada Engkau Yesus. Masalah memang datang bertubi-tubi menimpa kami. Tapi karena ada Engkau beserta kami dan kami tetap di dalam Engkau, kami selalu tetap terus berdoa. Cuma-cumanya memohon pada Engkau Yesus. Pasti Engkau tolong kami. Pasti Engkau tolongkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menolong kami. Mengangkat kami dari jurang kenistaan dan Kau angkat kami ke atas untuk kami terbebas dari segala masalah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kuatkan kami, Kau sudah sertai kami, lindungi kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami sehingga kami terbebas dari segala masalah-masalah pelik yang sedang kami alami. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Tak seorang pun bisa menolong kami. Hanya Engkau. Karena itu kami hanya pesan daripada Engkau Yesus. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Engkaulah sahabatku yang setia. Kau selalu dekat dengan kami Tuhan. Karena itu kami juga mau selalu dekat pada Engkau Yesus. Karena hanya Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. God is good all the time. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit. Untuk Bu Yusak yang sedang sakit demam berdarah, Tuhan tolong sehingga ia naik trombositnya dan boleh kembali beraktivitas pulang ke rumahnya. Amin. Tuhan tolonglah supaya makanan minuman yang dimakan berguna bagi kesehatannya. Diberikan dokter-dokter yang merawat dengan baik. Dan teristimewa Engkaulah Yehova Rafa. Engkau yang memberi kesembuhan buat Bu Ineke. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang sedang mengalami sakit penyakit, entah itu di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong karena mereka menjerit kepadamu minta pertolongan.
Dan kami percaya Engkau pasti menyembuhkan mereka, karena 2000 tahun yang lalu Engkau sudah berkata Engkau telah sembuh. Amin. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang butuh pekerjaan, yang melamar pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, wirausaha baru. Tuhan tolong dalam perjuangan mereka berproses di dalam bidang ekonomi, berikan mereka semangat sehingga tidak putus asa, sehingga menemukan hikmat dan jalan keluar dari permasalahan ekonomi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap masalah rumah tangga, pelayanan maupun pekerjaan, salah paham ataupun ketidakcocokan dengan mitra kerja. Tuhan kami percaya pemulihan pasti terjadi. Biarkan mereka boleh rendah hati, menerima satu dengan yang lainnya, dan tidak lagi menaruh dendam, iri hati dan dengki, melainkan mereka boleh bersama-sama untuk bergandengan tangan memajukan keluarga mereka, pelayanan mereka, dan sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Terima kasih Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. God bless you. God bless you all. Thank you. Haleluya. Tuhan.